Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sari Piana Asyuyati dengan nomor stambuk B201200038. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Filsafat. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Di sini filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan epistemologi dan ontologi. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philen yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi bisa kita artikan bahwa filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Secara terminologi, arti atau pengertian dari filsafat itu sendiri, seperti yang dijelaskan di awal paragraf, bahwa begitu banyak pengertian filsafat seiring dengan begitu banyaknya tokoh-tokoh filsafat. Maka ini adalah sebagian pengertian dari beberapa filsuf terkemuka antara lain Plato. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Al-Farabi, filsuf Arab ini, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat bagaimana alam wujud yang sebenarnya. Selain itu, definisi dari filsafat banyak dicetuskan oleh para ahli filsafat atau filsuf seperti Cicero, yang berpendapat bahwa filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni atau the mother of all the art. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai ars vitae, yang berarti seni kehidupan. Adapun manfaat filsafat secara umum, yaitu pertama, filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Yang kedua, filsafat membantu kita memahami tentang diri kita sendiri dan dunia kita karena mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Yang ketiga, filsafat membuat kita lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya sebagian dari kebenaran. Adapun manfaat filsafat secara khusus, yaitu pertama, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netralisme pandangan filsafat lainnya. Yang kedua, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Yang ketiga, ajaran-ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Pengertian filsafat ilmu menurut para ahli. Yang pertama, Robert Ackerman. Filsafat ilmu dalam satu sisi adalah suatu tinjauan kritis mengenai pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini melalui perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat tertentu. Tetapi, filsafat ilmu juga jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual. Yang kedua, Louis White berpendapat bahwa filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta upaya untuk mencoba menemukan ilmu dan pentingnya upaya ilmiah ilmu secara keseluruhan. Yang ketiga, Cornelius Benjamin. Filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode, konsep dan peragapannya, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual. Yang keempat, Michael Berry. Berry berpendapat bahwa filsafat ilmu merupakan penelaahan tentang logika intern dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yaitu metode ilmiah.
Yang kelima, Peter Kaus mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah salah satu bagian filsafat yang mencoba berupaya dan melakukan pencarian terhadap ilmu. Yang keenam, Piscelos dan Court berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat di dalam ilmu. Yang ketujuh, Dalton. Filsafat ilmu mengacu pada keyakinan seseorang tentang esensi pengetahuan ilmiah, esensi metode dalam pencapaian pengetahuan ilmiah, hingga kehubungan antara ilmu dan perilaku manusia. Yang kedelapan, Rutner. Sementara itu, Rutner berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah salah satu bagian dari epistemologi yang merupakan filsafat yang berfokus pada kajian tentang karakteristik pengetahuan ilmiah. Yang kesembilan, Hanurawan. Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang filsafat, khususnya dalam epistemologi, yang mempelajari hakikat pengetahuan ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu apa yang merupakan objek dan ruang lingkup ilmu? Ilmu membatasi lingkup pada batasan pengalaman manusia, juga disebabkan metode yang dipergunakan dalam menyusun kebenaran, yang secara empiris. Secara ontologis, ilmu membatasi diri pada pengkajian yang berada dalam lingkup pengalaman manusia. Objek dari ilmu itu sendiri adalah ilmu merupakan suatu berkah, penyelamat bagi umat manusia. Ilmu itu sendiri bersifat netral. Ilmu tidak mengenal baik, buruk, dan si pemilik pengetahuan itulah yang mempunyai sikap, atau dengan kata lain netralitas. Ilmu terletak pada epistemologinya. Jika hitam katakan hitam, jika putih katakan putih, tanpa berpihak pada siapapun selain kebenaran. Ruang lingkup filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi. Ontologi ilmu meliput apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang koheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana sebuah kebenaran itu. Paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme, paham dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologi yang pada akhirnya menentukan pendapat bahwa keyakinan kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana kebenaran itu ada sebagaimananya manifestasi kebenaran yang kita cari. Epistemologi. Epistemologi ilmu meliput sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Perbedaan mengenal pilihan landasan ontologi akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Akal, akal budi, pengalaman, atau komunikasi antara akal dan pengalaman, intuisi, merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi, sehingga dikenal adanya model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, atau rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologi dengan berbagai variasinya. Ditunjuk pula bagaimana kelebihan dan kelemahan sesuatu model epistemologi beserta tolak ukurnya bagi pengetahuan ilmiah itu sepadan teori koherensi, korespondensi, pragmatis, dan teori intersubjektif. Aksiologi. Aksiologi ilmu meliput nilai-nilai values yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu kondisi yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Sekian paparan materi yang saya jelaskan dengan judul ilmu filsafat pada mata kuliah ilmu filsafat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.